Kayak gimana? Ada pria di ruang karaoke main kuda-kudaan nih Aristo. Kuda-kudaan. Jadi Pak Hotman dimintai banyak lah oleh netizen untuk mengawal proses hukumnya yang Habib Rizik ini. Hai viewers, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita bersama gue Desta. Gue Aristo. Kali ini Desta, kita akan membahas 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Di antaranya apa aja tuh? Berita Mbak Salsabila, ini artis di Instagram. Dan pemain film juga dia. Dan satu lagi berita tentang Habib Rizik. Selengkapnya di reactionjpnn.com. Berita terpopuler kelima di jpnn.com pekan Desta? ini. Ada berita dari artis Salsabila Andriani. Dia ini terlibat dalam kecelakaan beruntun di Kemang nih Aristo, Jakarta Selatan. Kejadiannya hari Selasa tanggal 15 Desember malam. Jadi ceritanya nih Aristo, mobil sedan yang Salsabila kendarai ini menabrak dua mobil lainnya yang sedang parkir di depan sebuah restoran. Tapi di mobil itu nggak ada orang lagi parkir. Ada cuma Salsabila di mobil yang dikendarai itu sama temannya. Nah, kejadian ini nih membuat kerusakan yang cukup parah untuk ketiga mobil ini, si mobil Salsabila yang dan ditabrak dua mobil juga lainnya yang ditabrak yang sedang parkir itu Aristo. Nah, usai menabrak dua mobil tersebut, Salsabila yang diduga sedang mabuk atau mabuk rabeb. Nah, ini diduga sempat melarikan diri Aristo. Oh, mencoba melarikan diri. Kan sedang mabuk nih. Namun warga berhasil mengamankan Salsabila dan membawanya ke kantor polisi terdekat Aristo. Gitu. Tapi kejadian ini dia sendiri atau sama pacar atau gimana? Aku kurang tahu, yang jelas di situ ada dua orang, ada Salsabila dan satu temannya lagi Aristo. Di dalam mobil itu ya? Salsabila sendiri ini memakai tank top putih di video yang tersebar ini. Dia tuh kayak oleng gitu loh, agak-agak memang bener sih kelihatan agak sedikit mabuk. Diduganya gitu. Tapi terlihat di foto itu terlihat kayak oleng. Tapi kemarin sih saya juga sempat baca berita dari kepolisian, katanya dia nggak mabuk ya? Iya, nggak mabuk. Cuman ya kalau dari gambar terlihat aja kan. Iya, mungkin lagi ketawa aja mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Nah, berita ini nih mengundang komentar banyak banget di aplikasi jpnn.com. Salah satunya boleh aku bacain ya Aristo? Dari Abu Nawas, yaitu dia namanya lagi apes. Ya apes itulah takdir dan rencananya. Jadi kita hanya bersyukur, bukan kita yang lagi mengalami, baik yang menubruk atau yang tertubruk. Oke? Ingat, percaya takdir itu bagian dari rukun iman. Positif sekali ya Bapak ini, Bapak ya Abbas. Juga dalam kasus ini semoga juga biar kasusnya juga nggak panjang lah. Tadi juga aku juga sempat baca berita ini, berita lanjutannya. Katanya kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan ya, jadi kantor polisinya nggak berat panjang ya? Ya nggak penuh-penuh lah bagi PSBB kan. Jadi nggak perlu orang banyak diperiksa lagi. Kerusakannya cukup parah ya. Tapi ya karena kan pelajaran aja sih, semoga kita yang bisa mengendarai mobil juga harus hati-hati lah ya, apalagi malam kan. Ini orang parkir gitu kan, ditabrak gitu. Untung di dalam nggak ada yang lagi di dalam mobil kan. Mobilnya lagi COVID gini kan, kita nggak mau ya bikin kesusahan orang lain harusnya ya. Iya, maksudnya ya kalau bisa ya hati-hati berkendara. Kalau bisa juga jangan mabuk. Kan tapi dia masih diduga kan, dia negatif juga. Iya, tapi kan saya juga bukan menyarankan buat Mbak Salsabila. Iya, bisa jadi buat kameramen ini kalau berkendara jangan mabuk gitu kan. Nah, berita terpopuler keempat nih Desta. Ini momen saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar kan lalu lah. Ya saat itu ada momen-momen ya sedikit trouble lah. Jadi ada masalah saat peringatan acara tersebut. Jadi saat Ketua KPK Komjen Firly Bahuri saat menyampaikan sambutan, ini terjadi mati lampu. Jangan teriak-teriak gitu deh, mati lampu takut pegang yang salah. Iya, cuman teriaknya pas banget saya ngelihat gitu kan. Ya, jadi di momen itu saat sambutan listriknya padam dan kebetulan di acara itu juga ada Pak Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD. Jadi di saat momen mati listrik itu Pak Mahfud melihat-lihat gimmick Pak Jokowi ini gimana gitu. Kayak gitu-gitulah.
Jadi cuma ya panitia menyampaikan permohonan maaf karena ada sedikit kendala dalam sistem kelistrikannya, dan setelah itu lampu kembali nyala. Akhirnya giliran lah Pak Presiden yang menyampaikan sambutan. Nah, dalam sambutan itu ya sedikit menyentil kejadian mati lampu ini. Mati lampu. Jadi Pak Jokowi bilang ya bolehlah lampunya padam asal pemberantasan korupsi tidak padam, kata Pak Jokowi seperti itu. Mantap ya? Tuh mantap sindirannya tuh. Iya, ya saat ini suasana ya. mencairkan suasana, jadi biar nggak terlihat. Aku kira mau dimarahin, aku takut sama Pak Presiden. Aduh. Kenapa begitu ya? Nah, berita ini nih mengundang banyak banget komentar nih. Oke. Aku bacain salah satunya ya. Monggo. Dari Muhayyad, ini dia komentar di aplikasi jpnn.com. Katanya gini nih, Aristo. Matinya lampu ini semoga tidak ada yang menghubung-hubungkan atau menafsiri sebagai isyarat akan redup atau pahamnya semangat pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Amin. Biar dia harapannya nggak redup ya, bukan redup. Tetap semangat nih memberantas korupsi di Indonesia. Memang sekarang pemberantasan korupsi terang nggak? Wah, kalau menurut aku lagi terang-terangnya sih. Oh iya? Lagi banyak yang kena nih. Oh. Gara-gara pandemi nih banyak yang kena nih menurut aku nih. Gitu ya? Oke. Menurut kamu emang gimana, Risto? Ya, aku ikut kamu aja lah. Bener ya kamu ikut aku kemana? Enggak lah. Yang komentar berikutnya nih aku bacain ya. Dari Vivin Kurniawan. Kalau Pak Jokowi memaklumi tapi siap-siap bawahannya memanggil pejabat PLN. Hehehe, siap-siap lengser atau pindah. Bisa-bisanya lagi acara sama presiden tuh mati lampu tuh, ha? Diam-diam jangan-jangan dipanggil nih. Pas lagi acara, ya ibaratnya itu lagi acara yang menurutku ya cukup penting ya, tapi ada kendala teknis seperti itu. Ya memang manusiawi, tapi ya cuma momennya itu loh pas lagi. Orang pasti bisa menghubung-hubungkan juga kan? Iya, katanya sih dibilang kalau Mas Vivin bilang ya bakal memanggil pejabatnya siap-siap lengser atau pindah pejabat PLN katanya. Tapi masa Pak Jokowi nggak gitu-gitu amat lah. Masa iya sampai segitunya gara-gara momen mati lampu, gitu ya. Terus pejabatnya dilengserin, kecuali pejabatnya terlibat korupsi. Iya gitu kan, baru dilengserkan. Nah, berita terpopuler ketiga nih Desta, ini masih ada kaitannya dengan Imam Besar Front Pembela Islam. Emang lagi ramai ya dia dibicarakan. Iya, selama 2 pekan belakangan. Sejak pulang lah ya, sejak pulang cukup ramai. Nah, berita yang ini terkait reaksinya Bang Hotman saat dimintai untuk menjadi pengacara Habib Rizik yang saat ini kan ya ada tersangkut kasus di Polda Metro Jaya ya. Dimintainya oleh siapa nih? Nah, jadi di berita ini dibilang para netizen. Surprise. Oh, netizen yang minta. Biasa ya netizen yang kamu termasuk yang minta nggak? Aku ikut aja ke kata Mas. Aduh, kenapa begitu ya? Jadi traveling lagi aja, lupa dialog kan nih. Jadi Pak Hotman dimintai banyak lah oleh netizen untuk mengawal proses hukumnya yang Habib Rizik ini. Ya kalau bisa juga, dan dia juga ketika netizen meminta itu, dia screen cap tangkapan layarnya itu dikasih lihat gitu. Oh ini nih, lihat nih, kalau nggak percaya banyak yang minta. Lalu apa responnya nih? Nah cuma responnya dia malah bertanya balik ke para fansnya apa yang harus dilakukan gitu? Iya, apa fansnya setuju kalau Bang Hotman menjadi pengacaranya Habib Rizik. Jadi dia nggak menjawab secara iya atau tidak gitu ya? Iya, belum jelas. Jadi kalau cewek kalau cewek ditembak itu kalau nggak ada kepastian bingung juga ya. Iya. Dan Bang Hotman ini belum ngasih kepastian. Kamu lagi curhat ya, Risto? Oke. Anyway, di berita ini banyak banget ada komentar juga nih, Risto. Aku bacain salah satunya ya. Ini ada komentar dari Adolf Guekens di aplikasi jpnn.com. Katanya gini, Risto. Apa tuh? Tugas pengacara tidak pandang ras, jadi saya pribadi setuju. Oh, jadi ya walaupun dia berbeda gitu kan, Bang Hotman rasanya apa? Batak ya? Mungkin Batak ya kan, Kristen gitu kan. Jadi nggak memandang itu ya, kalau soal hukum ya soal hukum gitu kan. Memandang bulu lah ya, nggak pandang ras. Setuju sih. Dan komentar berikutnya dari Lenisa.
mau muslim, mau non-muslim, semua dapat keberkahan kalau menolong ulama yang sahih. Apalagi itu HRS yang sudah jelas keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Terima saja menjadi pengacara HRS, pastinya keberkahan itu sampai 7 turunan Bang Hotman, mantap. Jadi katanya kalau membela ulama bakal mendapat keberkahan. Subhanallah kan katanya kan seperti itu katanya. Cuman ya terserah Bang Hotman juga kan ketika ini mau. Tapi Bang Hotman tarifnya kan besar banget. Oh iya. Mana ya tuh? Urusan tarif ya, repot juga ya. Nah ini persoalan karena kan ya barangkali ada ini kali ya, ada apa namanya, ya ketika mengurus ini Bang Hotman nggak berbicara tarif atau apa gitu, nggak tahu juga sih. Cuman gimana? Ya, karena membela dia gitu. Iya membela. Boleh. Ya untuk membuat terang suatu perkara gitu kan. Tapi menurut kamu gimana sih? Kalau misalnya Bang Hotman jadi, kayaknya kontroversial banget kan? Menarik sih, lebih ramai. Lebih ramai lagi di Iya, lebih ramai lah. Habib Riziknya ya. Iya, kalau menurut aku sih ya Bang Hotman perlu juga sih turun. Jadi juga menunjukkan ini persatuan Indonesia tanpa menyekat-nyekat non-muslim gitu. Toh ini kalau memang urusan udah hukum nggak ada tuh yang namanya pengkotak-kotakan gitu kan. Ketika Bang Hotman jadi pengacaranya Habib Rizik ya. Tapi kan Habib Riziknya sendiri udah punya pengacara belum? Dia kalau Habib Rizik sih punya tim, karena kan kayak sekretaris umumnya FPI Bang Munarman juga kan dia jadi salah satu tim kuasa hukumnya bagi Habib Rizik, termasuk juga tadi ada Bang Ajis Yanwar yang masuk dalam tim kuasa hukum. Nah kalau Desa sendiri apa namanya, yakin nggak kalau Bang Hotman bakal nerima? Menurut aku enggak sih. Enggak? Menurut aku enggak. Kalau aku ke kamu iya apa enggak? Kamu yakin sama aku? Nah, berita terpopuler kedua di apa JPN tuh, Kakak Desta? Seru banget nih. Apa Jadi ada tuh? wanita gimana? dan pria di ruang karaoke main kuda-kudaan nih hari Kuda-kudaan. Tanpa jana jalan, tanpa aduh kok jauh ya. Kudaan aja udah pikiran gimana saya. gitu ya, ini tanpa celana dalam. Pikiran saya jadi melayang. Ceritanya gini nih Aristo. Oke. Polda Jawa Timur. Aristo mau dengerin atau main kuda-kudaan aja? Nggak tahu, kayaknya di segmen ini kamu bakal banyak ngomong deh, saya jadi pusing. Ya udah nih aku cerita aja ya, lanjut, kamu bisa bayangin. Nah, bisa bayangin Polda lagi. Jawa Timur nih membongkar praktek prostitusi terselubung di salah satu kafe di Kabupaten Sidoarjo nih Aristo. Oh, di Sidoarjo, kuda-kudahannya. Aku dari Sidoarjo loh, jangan-jangan aku jago nih main kuda-kuda. Bercanda. Pak kameramen, aduh. Praktik prostitusi terselubung itu terbongkar oleh kepolisian setelah Polda Jatim menerima laporan dari masyarakat nih Aristo bahwa kafe tersebut menyediakan pemandu lagu yang dapat melayani layanan kuda-kuda di ruang karaoke. Oh, bukan layanan kuda-kudaan. Layanan kuda-kudaan di ruang karaoke nih, bahaya banget gak sih? Nah, saat dilakukan penggeledahan nih Aristo, pihak kepolisian menemukan 4 orang di ruangan karaoke tersebut. 4 orang. Jadi 2 pemandu lagu dan 2 tamu sedang melakukan Gue bisa ngebayangin sih, Desa. Oke. Nah, dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa celana dalam wanitanya, wanita dan pria, serta sejumlah uang tunai dan bil serta nota pembayaran di ruangan karaoke tersebut. Dan orang-orang itu langsung dibawa ke... Iya, langsung dibawa ke polisi dan diamankan. Lagi dalam masa... Ini kan masa pandemi ya, kayak kita sentuhan aja kayak kan murim gitu. Yuk, murim sentuhan ini. aja kan bahaya ya. Apa Rista? Kok kecil sih ngomongnya? Enggak, cuman ya jadi maksudnya ya kalau bisa patuhilah protokol. Ini belum selesai loh, pandemi juga belum selesai. Bukan berarti tapi setelah pandemi selesai boleh begitu juga sih, enggak juga. Cuman ya harus pinter-pinter juga lah nahan diri gitu kan. Ya kuda-kudaan. Nah, berita ini mengundang banyak banget komentar di aplikasi jpnn.com nih Aristo. Aku bacain salah satunya ya. Oke. Dari Siti Aminah, katanya gini. Oke. Kalau nggak boleh untuk begituan, mending nggak usah kasih izin karaoke. Sebab yang namanya karaoke menjurus ke mesuman. Oh, tapi dia pro ini. Dia bilang karaoke
mengarah ke kemesuman. Ah, tapi nggak, iya kan? Gue sering tuh karaoke sama temen-temen gue. Seru deh kayaknya, nggak usah kuda-kudaan, seru-seru aja. Oh iya. Tapi gue nggak diajak. Kita harus karaoke bareng kali ya, Risto. Ada. Tapi nggak ada adegan-adegan itu aku kan. Aku bilang karaoke aja. Iya, kan iya. Masuknya adegan inilah. Adegan menyanyi yang baik dan benar gitu loh. Siapa tahu aku ngajarin kamu nyanyi. Betul kan. Nyanyi, kamu megang mic kan kayaknya sih jago gitu. Tapi cuman ya para publik ya inilah. Prihatin dikit lah, ini kan lagi pandemi gitu loh. Gitu kayak, loh. kok kalian bisa-bisanya karaoke Dan di tempat yang asing bersama orang asing, main kuda-kudaan lah gitu. Tapi barang buktinya katanya apa? Canda dalam. Canda dalam. Kenapa nggak baju gitu ya? Apa kayak kenapa yang harus? Bener-bener kosong melompok. Iya sih, kan bisa dicari yang lain gitu, bajunya, celananya, kenapa harus celana dalam gitu kan? Kita tahu gitu kan, celana dalam juga bagian yang dipakai manusia. Atau tidak ditemukan baju sama sekali. Waduh, agak berat ya, saya jadi prank banget nih. Apalagi malam Jumat ya, Risto. Nah, berita terpopuler pertama di JPNN pada pekan ini masih tentang Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Nah, kali ini di berita ini Habib Rizik menuliskan sebuah surat dari Surat cinta kan? Kalau surat cinta kayaknya aku aja yang ngirim kamu. Mana nggak nyampe-nyampe? Tapi kan bukan surat sekarang, WhatsApp. Ya, jadi Habib Rizik menuliskan surat saat dia berada di tahanan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Surat itu tertanggal 14 November 2020. Jadi surat itu dibagikan oleh menantunya Habib Rizik yang namanya Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atos. Surat itu pada intinya Habib Rizik mengabarkan kalau kondisinya dalam keadaan sehat. Ya pokoknya dia juga merasa nyaman, tenang. Ya pokoknya dia tidak merasa sedih atau kurang nyaman. Pokoknya dalam keadaan sehat. Tidak tertekan. Tidak tertekan, ya. Juga di surat itu Habib Rizik bilang kalau semua petugas di tahanan ini baik sama dia ya. Jadi nggak ada yang kalau di film-film yang dipukulin lah atau ya. nyiksa Kalau gitu di film-film ya itu nggak di dalam surat itu Habib Rizik nggak merasa seperti itu. Habib Rizik di dalam surat itu menjelaskan kalau meskipun di dalam tahanan dia juga melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi kalau untuk dia sahur, HRS minta dikirimkan keluarga untuk cai cemilan, kurma lah, seperti itulah. Iya. Jadi dia diminta mengirimkan untuk dia berpuasa. Untuk sahurnya ya. Habib Rizik juga di surat itu mengatakan kalau kiriman kitab-kitab dan keperluan sehari-hari. Jadi ya minta dikirimkan buku-buku lah. Buat dia baca kali ya biar nggak bosan. Bisa jadi ya. Jadi ya tapi pada intinya alhamdulillah ketika di dalam tahanan Habib Rizik dalam keadaan sehat lah. Itu jadi keluarga juga kan. Iya, jadi kan keluarga kan juga tenang gitu kan, enggak. Dan juga para ya pada intinya juga yang perlu diperhatikan kan ini ya, ya supaya mencegah ini ya, kan sekarang lagi pandemi kan. Biar ya kalau bisa mencegah biar nggak tertular atau apa gitu kan. Covid gitu. Iya, benar. Berita ini juga mengundang banyak komentar nih, Risto. Aku bacain salah satunya boleh ya? Boleh. Ini dari Sakti, dia komen di aplikasi jpnn.com. Katanya gini ya, Risto. Saya harap bukan front pembela Islam aja yang ada di Indonesia. Karena Indonesia beragam suku agama dan ras. Betapa indahnya jika ada juga front pembela Kristen, front pembela Hindu, front pembela Buddha, front pembela Konghucu, front pembela Kejawen, dan yang lainnya. Saya harap agama-agama lain juga punya ormas supaya lebih indah, karena negara ini bukan negara agama Islam aja, Risto. Jadi lebih menyoroti. Menurut aku nggak usah punya ormas sih, yang penting maksudnya nggak perlu harus bikin ormas ya untuk bikin kita menyatu atau gimana. Yang jelas ya saling menghormati aja sih satu sama lain. Perbedaan itu kan untuk kita jadi lebih deket gitu. Kan kalau kita sama terus mungkin kita nggak akan bersama. Oh gitu ya, Desta. Mancing terus. Nih ada lagi nih, Desta, dari Chandriza Piliang. Tapi komentar itu panjang dan kayak panjang apa tuh? Aduh, pas banget masuk. Berat.
Apa tuh katanya Aristo? Kalimatnya yang panjang. Iya, oh kalimatnya. Kalimatnya panjang yang sepanjang berita. Oke. Coba kita dengar. Kameramen ketawa-ketawa mulu dari tadi saya liatin. Jadi di Pak Chandriza Piliang ini bilang manusia tiada yang sempurna. Menurut hati nurani saya mengatakan kata hati saya tanpa ada unsur dengki, sayang maupun politik. Kita manusia akan rukun dan damai apabila kita selalu memberi yang terbaik buat manusia lain. Seperti selalu menyenangkan orang, selalu menolong untuk kebaikan, tidak menakuti, memberi kenyamanan pada setiap orang, tidak ada yang merasa resah. Bahkan setiap manusia, juga makhluk di muka bumi, merindukannya tentang kemunculan dan kehadirannya. Selengkapnya bisa dilihat komentar ini di mobilejpnn.com. Anda bisa lihat sendiri karena hampir dicek. Ini penting banget ya, sepasang ini penting banget. Hampir jadi berita bersambung berita di berita sendiri komentarnya dia. Ya intinya dia memberi kebaikan lah ya, maksudnya yang iya baik-baik sih. aja lah. Ya doanya dia kita kalau misalkan ada yang baik kita boleh amin lah, tidak menakuti. Bahkan setiap manusia dibilang juga makhluk bumi merindukannya. Ya benar. Selepas dari beritanya juga nih Aristo, selepas misalnya aku memang bukan FPI, aku senang sih denger Habib Rizik ini nih sehat gitu. Iya. Pokoknya juga kalau aku bukan FPI atau gimana, aku tetap senang sih. Ya pokoknya juga ya. Kabar ini kan kabar baik ya, orang sehat, orang nyaman, itu bagus lah. Ya pokoknya ya jadi kalau misalkan digambar yang di film-film nggak terjadi lah yang kalau misalkan ada polisi kekerasan pasti apa. punya hati nurani juga kan. Iya. Apalagi nih imam besarnya FPI. Tapi yang perlu diperhatikan ini sih, kalau aku sih namanya Habib Rizik kan berpotensi, maksudnya dia kan tokoh besar gitu kan, bakal ada nanti takutnya ada yang pengunjung tamu lah, bukan tamu ya, apa ya bilangnya? Kayak waktu itu dia dijemput di bandara ya kan? Iya kan banyak banget tuh. Nah misalkan karena dia tokoh kan, nanti ada yang mau jenguk atau apa gitu kan? Pasti polisi sudah memikirkan sih protokol kesehatan. Nah itu yang harus diperhatiin juga sih, maksudnya yang jangan sampai ketika ada yang jenguk malah membawa ya amit-amit ya, gitu amit-amit ya. Tapi jangan sampai karena kan Corona kesian. nih, ya. Iya kesian juga, entah buat Habib Riziknya, entah buat tahanan lain, Iya, gitu kan. bener-bener. Biar untuk menjaga itu ya, kalau dari aku sih lebih ditekankan soal itu. Iya. Kepolisian bisa, ya bukan selektif tapi atau bukan membatasi, tapi ya kalau bisa ya pengecekannya pengecekan kesehatannya harus ketat biar nggak terkena COVID juga kan. Bener. Nah itu dia tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pekan ini. Sebelum kita mengakhiri episode reaction kali ini ya, reaction kali ini, kita akan membacakan 5 pemenang yang akan mendapatkan merchandise cantik dari jpnn.com. Siapa aja tuh Aristo? Jadi mereka-mereka yang sudah berkomentar di aplikasi ya. Ini aku bacakan nama-namanya. Yang pertama yang menang itu Abu Nawas. Kedua Mukhayat. Selanjutnya Adolf Guikens. Selanjutnya Siti Aminah dan yang terakhir Sakti. Nah, selamat bagi para pemenang yang sudah mendapatkan merchandise dari jpnn.com, dan bagi yang belum menang tetap berkomentar di aplikasi jpnn.com. Komentarnya di aplikasi jpnn.com ya, jangan di akunnya IG-nya Desta. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel jpnn.com di YouTube. Gua Aristo. Gue Desta. Bye.